Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya telah berbincang dengan Sevima. Nah, kali ini hadir bersama kita Bapak Ramli SAP. Beliau merupakan Kabak Pededikti Universitas Muhammadiyah atau yang biasa disingkat dengan UMAD. Beliau juga sekaligus menjadi ketua tim admin atau yang biasa disebut dengan operator kampus begitu ya. Nah, Pak Ramli ini lebih dikenal dengan panggilan King Ramli begitu ya. Nama panggungnya adalah King Ramli. Nah, kali ini kita akan mendengar nih kisah inspiratif dari King Ramli, bahkan sampai saat ini sudah menjadi rujukan gitu ya bagi operator kampus lainnya, dan beliau pun tak segan untuk berbagi ilmu begitu kepada operator-operator yang mungkin masih membutuhkan gitu. Nah, Kira Rami bisa dijelaskan nih, atau mungkin perkenalan terlebih dahulu, dan sejak kapan sih dipercaya menjadi operator kampus hingga saat ini tuh sebagai menjadi rujukan dari operator kampus lainnya. Silakan King. Oke, jadi sebenarnya gini, sekitar 2006 kampus Umat itu mengadakan penerimaan besar-besaran saat itu. Penerimaan, ntar kok mati dia si anunya ini. Iya, videonya mati. Oke. Bentar. Sudah. Sudah muncul. Oke, saya ulangi ya. Jadi sekitar 2006 Umat mengadakan penerimaan pendik. Itu sekitar tes meetingnya banyak. Kemudian saat itu ditempatkan sebagai admin Siakat karena kampus sendiri baru membeli aplikasi Siakat. Cuma saat itu karena keterbatasan sarana dan prasarana, jadi Siakatnya terkendala jadi tidak jalan. Karena tidak ada internetnya, saat itu hanya menggunakan LAN saja. Akhirnya karena Siakatnya tidak jalan, kemudian saya ditempatkan di BAK untuk membantu teman-teman di bagian data pengelolaan data mahasiswa. Nah, selama setahun saya ada di BAK, saya melihat salah satu admin SBED saat itu, setiap mau pelaporan akhir semester SBED itu selalu memanggil kampus sebelah untuk diajar adminnya. Setelah dia bisa, kemudian ditatar kita kerja sama-sama. Nah, saya bilang ke bos, ini aplikasinya sederhana SBED ini. Kok sampai kita setiap semester harus diajar oleh kampus yang lain baru bisa mengerjakan data. Hanya oleh bos sudah. Coba kamu pelajari, kamu lihat gimana sih sistemnya. Kemudian kalau bisa ya sini pegang. Kemudian saya pegang. Itu 2007. 2007. Nah, hebohnya itu ya setelah itu kami sosialisasi ke mahasiswa. Akhirnya mulai saat itu mahasiswa itu akhirnya melek masalah datanya. Cek di data dikti. Saat itu aplikasi lamannya bukan bukan Predikti, nah. Dulu namanya evaluasi or it namanya. Di sana mahasiswa kami itu mulai rajin mengecek setelah kami sosialisasi, dan efeknya memang ya sering demo terkait data, kok ada data yang kurang dan sebagainya. Nah, akhirnya di 2008 kami mengadakan pemutihan besar-besaran. Nah, saat itulah mulai dikenal luas kita, kami mencari informasi dan seterusnya, aktif di berbagai komunitas untuk memudahkan agar kami tahu perkembangan dikti. Jadi awalnya seperti itu, sampai hari ini dikenal di banyak tempat. Sebenarnya di LDikti saya juga dikenal itu karena orangnya cerewet. Itu aja sebenarnya. Cerewet. Jadi setiap pertemuan LDikti dengan kita, sosialisasi itu, ya saya aja bertanya, bikin heboh itu saya aja. Termasuk kalau orang pusat datang ya paling tidak 5, 6, 7 saya bertanya. Kalau ada Mbak Afril mungkin masih ingat. Saya sering bertanya kalau beliau saya sosialisasi dulu gitu. Jadi intinya di situ aja sebenarnya. Gitu. Baik, Pak Ramli nih, Bapak kan juga apa ya, nggak pelit ilmu gitu ya, berbagi dengan operator-operator lain. Nah, ini seperti apa nih Pak? Apa yang menginspirasi Bapak bisa sampai mau gitu berbagi ilmu? Jadi begini, kembali lagi tadi, jadi sekitar 2008, karena mahasiswa banyak demo oleh pihak fakultas universitas, diminta mendata seluruh data mahasiswa yang masih aktif tapi tidak terdata di Predikti. Jadi saat itu di Predikti data kami mahasiswa sekitar 7.000. Setelah kami data, entah datanya benar apa enggak, pokoknya semua pengiriman dari fakultas itu kami terima semua. Itu hasilnya itu masuk ke data Predikti itu 14.000 data. Jadi kami input saja. Nah, saat itu karena aplikasinya SBED aplikasinya, jadi betul-betul manual.
Manual betul. Jadi teman-teman dikumpulkan oleh pimpinan, ayo kerjakan ini batas sebulan, harus selesai input semua data, seluruh aktivitas dan seterusnya. Saya bilang ke teman-teman, ini pekerjaan yang impossible, 14.000 data kita input dalam sebulan, manual lagi. Saya bilang ke teman-teman, ini impossible bisa dikerjakan. Teman-teman ya, karena ini perintah pimpinan, paling ngerjakan sendiri. Ada sekitar berempat saat itu timnya. Saya bilang, saya tidak akan kerjakan. Nah, karena di kampus belum ada fasilitas internet, setiap hari saya masuk masuk warnet saja, cek gimana cara inputnya, cari informasi aturannya, gimana cara input yang paling cepat dan sebagainya. 2 hari kemudian saya dapat tata caranya pakai, kan dulu kan filenya dalam bentuk DB dia, DBF filenya. Jadi saya cari aplikasi pembuka DB-nya, cara menginputnya. Kan kita bukan dari orang IT, misalnya. Jadi kita semua ternyata di internet itu memudahkan sekali. Jadi teman-teman saat itu di NTB masih banyak yang betul-betul manual. Nah, setelah itu saya pulang ke teman-teman, saya langsung saya coba bisa. Saya bilang ke teman di samping saya kan satu ruangan, tidak usah sudah kerjakan. Saya bisa kerjakan ini dalam beberapa jam saya selesai. Ya saya kerjakan. Itu pada kaget semua. Beneran bisa, bisa. Saat itu kan SBED itu satu komputer satu, jadi kita ngerjain masing-masing, nanti digabung dia sistemnya. Jadi tidak ke sistemnya kayak sekarang. Saya bisa mengerjakan sangat cepat dalam beberapa jam. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya mengerjakan pakai cara saya. Yang ditargetnya awalnya 1 bulan, sepekan itu selesai oleh kami berempat. Itu heboh sekali di kampus. Itu yang menyebabkan awal-awal saya dikenal dengan, wih ini si King ini. Itu heboh memang di kampus. Cuman memang dari situ saya merasa bahwa banyak teman-teman ini membutuhkan bantuan terkait ini karena betul-betul manual. Jadi setiap pertemuan prediktif, pertemuan SBED oleh sosialisasi itu kami berusaha saling membagi. Anda punya kesulitan, ayo kita berbagi, kita berbagi. Jadi kita saling share bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Sampai datang versi webnya itu di 2016 itu, kemudian LLDikti menginisiasi terbentuknya mulai WA Group, kemudian grup grup Facebook, FB. Nah, mulai saat itu kita mulai sering berbagi. Teman-teman bertanya, kan kita kan pernah ngerjain data, jadi pengalaman kita share. Nah, bisa jadi ada pengalaman teman-teman yang lain bertanya, yang lain bisa jawab. Nah, dari situ kita punya wawasan banyak. Walaupun itu masalah tidak kita temui langsung, tapi teman-teman yang lain menemuinya. Dari situ saya tergugah ikut di grup Facebooknya yang saat itu dirintis termasuk oleh Pak Ayuba sama beberapa teman-teman dari pusat. Itu grupnya sampai masih ada sampai sekarang, walaupun saya sendiri kurang aktif di FB, tapi dari sana saya dikenal luas itu karena kita paling aktif menjawab. Jadi teman-teman punya masalah kita jawab, punya masalahnya. Jawaban ini pun bukan berarti saya paling pintar, enggak. Kita karena punya komunitas, jadi teman-teman punya masalah itu kan biasanya kan beragam, ada yang secara umum, ada teman-teman yang punya kemampuan menyelesaikannya, dan dari situ kita share. Sebenarnya share jawabannya aja sebenarnya. Nah, cuman karena sering, paling masalah admin itu seputar itu aja. Jadi kita tahunya itu ya karena seperti itu aja masalahnya, pasti penyelesaiannya tidak jauh dari itu. Nah, kemudian di banyak kampus kan sering terjadi pergantian admin. Sehingga admin baru itu betul-betul buta. Yang lamanya mungkin sudah naik jabatan dan sebagainya. Sehingga kami-kami yang masih tetap stay di situ hanya jadi rujukan. Saya di NTB sendiri masih berdua sama satu yang dari Bima, itu cukup lama juga berkecimpung, walaupun beliau sekarang tidak betul-betul aktif di sana, tetapi tetap menjadi pemerhati di situ. Jadi dari seringnya kami membahas masalah itu ya, itulah bikin kami dikenal di banyak tempat. Nah, kira-kira demikian. Berarti awalnya tuh memang dari kesulitan sendiri gitu ya, dan ingin Ya, dari kesulitan kami merasa ya secara umum kampus-kampus yang lain pun mengalami hal yang sama. Jadi kami pengen berbagi pengalaman agar kami semua itu bisa enjoy bekerja. Sebab tekanan untuk mengerjakan data cukup tinggi, baik dari pimpinan, dari mahasiswa maupun dari dosen. mulia sekali nih Pak Ramli nih ya. Nah, Ya. nama King itu sendiri tuh sebenarnya pemberian dari teman-teman atau seperti apa nih? Kayaknya cukup menarik juga Makanya nih. saya cerita tadi itu, setelah kami berhasil mengerjakan data dengan cara cepat tadi, jadi kami langsung memasukkan secara Excel di database-nya, itu mulai dikenal di kampus, digelari macam-macam lah. Nah, cuman memang King ini yang paling sering dipanggil. Akhirnya saat itu saya juga menggunakan nickname itu di banyak tempat. Kemudian saat itu juga memang saya juga termasuk senang game saat itu.
Jadi saya menggunakan itu sebagai untuk membangun game strategi. Jadi kita bangun kerajaan dan sebagainya. Kita kasih nama kerajaannya dengan nama saya, rajanya saya, kira-kira begitu. Nah, setelah aktif di grup FB Pedadikti, nama itu menjadi nama nama panggung saya sampai hari ini dan cukup dikenal dimanapun, bahkan di kampus saya malah dipanggil dengan itu. Oh, gitu. Wah, Jadi jadi memang Kampus sudah di nama LDK, panggilan ya Pak ya, jadi jadi nickname. nama udah familiar sekali dengan nama Iya. itu. iya. Dari tahun berapa Pak berarti itu 2008 atau gimana? Apanya? Dari 2009 dipanggil seperti itu Oh, sampai sekarang. 2009. Wah, jadi sudah cukup lama nih ya dengan menggunakan Sudah nama King cukup. Ramli gitu. Website di Google pun kalau cari tentang Pedidikti gitu King Ramli muncul Mbak. King Iya, betul. Ramli di top search gitu. Wah, luar biasa Pak. Keren-keren, iya luar Cuman biasa nih Pak. saya di website juga termasuk di YouTube udah kurang aktif sejak 2019. Jadi mudah-mudahan saya mau aktif kembali nanti karena ya banyak kerjaan. Saat itu juga belum jadi kabak, masih staff. Jadi masih bisa kerjaan yang lain, yang sekarang ya udah jadi kabak selain nangani predikti ya. Nangani sering ikut rapat, ikut pengambil kebijakan di kampus dan sebagainya terkait data predikti. Jadi sering ikut rapat. Jadi sedikit Makin waktunya. banyak kegiatannya gitu ya Pak Ramli. Iya, Kegiatannya terkait di predikti ya cukup banyak, sering diundang sebagai pembicara juga di banyak tempat, banyak kampus mengundang terkait masalah ini. tapi mungkin bisa diaktifkan lagi untuk sebagai informasi atau bahan bagi operator-operator yang tadi dibilang masih baru gitu kan, yang menggantikan operator lainnya gitu. Betul Yes. Pak, itu sangat membantu banget Pak. Iya, betul. Baik, King Ramli, kemudian nih sebenarnya tantangan yang terberat tuh apa sih menjadi seorang operator kampus itu? Jadi tantangan terbesar menjadi operator ini adalah, jadi di kampus ini operator itu dianggap sebagai orang master dalam hal dikti, dianggap orang manusia super, jadi harus tahu segalanya. Itu tantangan terberat. Harus tahu segalanya dan tidak boleh salah. Jadi dosen tanya apapun itu admin harus tahu. Jadi memang admin dituntut harus bisa menguasai banyak hal. Jadi di kampus itu terkait aturan dikti dia harus kuasai. Karena tempat bertanya baik pimpinan, dosen, mahasiswa itu tempat bertanya itu admin. Itu yang bikin berat itu situ. Sehingga memang admin itu dituntut harus menguasai itu. Kemudian ternyata di banyak kesempatan admin juga dituntut harus multitasking. Jadi mereka masalah sister, masalah ini itu kalau ada masalah mereka harus selesaikan. Itu cukup berat di situ. Jadi seluruhnya, makanya saya bilang admin ini seperti manusia super. Jadi seluruh masalah kampus terkait data kedikti dia yang diminta menyelesaikan. Padahal tidak setiap admin itu bisa. Itu bikin mereka punya tekanan yang luar biasa. Bahkan Masalah terkait dikti itu kalau Pak ya, terlambat dan seterusnya. terkait akreditasi juga Pak. Ya, terkait akreditasi juga ya seperti itu. Jadi fokusnya memang di admin memang. Makanya hampir semua bagian data pelaporan ke Dikti itu selalu dilibatkan admin karena mereka menjadi sumber data untuk data prediktinya. Nah, Pak, tadi kan disebutkan juga jika manual gitu ya akan kesulitan gitu kan, harus ada bantuan aplikasi atau saat ini dikenal dengan digitalisasi kampus. Nah, apa tanggapannya nih Pak terkait dengan digitalisasi kampus? Jadi kami tadi kan mengawalinya dengan manual dan itu hampir semua kampus manual. Jadi kenapa bisa manual begitu? Secara umum kampus itu terkait data predikti ini tidak memberikan perhatian yang luar biasa. Sehingga memang rata-rata pemegang data dikti ini adminnya itu bukan lulusan komputer. Kayak saya bukan lulusan komputer. Jadi mereka biasanya pintar karena pengalaman. Nah, karena diambil dari bukan orang IT, biasanya dengan upah yang tidak sebesar orang IT. Itu yang menyebabkan digitalisasi kampus itu agak berat untuk awalnya. Nah, saat ini saya kira untuk digitalisasi itu hal yang wajib. Tanpa begitu, itu dengan data yang makin lengkap yang di-input ini sangat berat bagi admin. Jadi saya pikir untuk saat ini sudah masanya setiap kampus itu harus melaksanakan digitalisasi. Sudah bukan saatnya lagi mengerjakan manual sebagaimana kami 10 tahun yang lalu. Hari ini kalau bisa kampus itu ya klik-klik saja sudah selesai. Yang kemudian tinggal bagaimana menganalisa data. Untuk datanya sendiri ya sudah, mahasiswa sudah bisa ngisi sendiri KRS,
dosen sudah bisa mengisi diri nilainya, rekapan datanya, hasil analisanya, kalau bisa ditampilkan di aplikasi itu lebih baik. Mahasiswa bisa membayar itu langsung aktif KRS itu lebih baik saat ini. Sebab di zaman yang sekarang ini pengalaman kampus kami juga, manual itu lebih dekat dengan pemalsuan data, mengerjakan secara manual, dan kampus kami sendiri mengalaminya. Jadi selama kampus masih menggunakan manual itu rentan, baik pemalsuan nilai, pemalsuan slip pembayaran, pemalsuan daftar hadir dan sebagainya. Nah, dengan adanya digitalisasi, hal itu semua itu bisa diatasi. Jadi saya pikir saat ini sudah masanya, zamannya itu harus digitalisasi untuk administrasi kampus. Wah, berarti memang kalau manual itu cukup rentan ya untuk resiko-risikonya banyak gitu ya, King Ramli. Resikonya banyak sekali. Betul. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih kesan-kesan menggunakan Sevima platform seperti apa selama ini gitu. Jadi saya sendiri mengenal Sevima itu karena aktif di grup Predikti. Grup Predikti ternyata di sana ada Mbak April juga saat itu. Jadi beliau kita sering komunikasi. Kemudian beliau juga membuat grup komunitas Sevimanya. Di sana saya aktif. Saya sendiri menggunakan Sevima ini sejak 2017 sampai saat ini. Saya pakai, cuman memang karena ini inisiatif pribadi, ya belum goal dengan pimpinan lah. Saya sendiri untuk penggunaan Sevima ini terus terang sangat membantu. Yang pertama tentang updating data mahasiswa. Terus terang ketika import data dulu manual, pendaftaran mahasiswa baru manual dan sebagainya, itu ketika di entry ke aplikasi itu banyak data yang salah. Nah, data-data yang salah itu tidak bisa dicek oleh mahasiswa, baik di Predikti pun tak bisa. Maka dengan adanya aplikasi ini, aplikasi Sevima ini, yang dimana mahasiswa bisa mengakses langsung data Predikti, data detailnya, jadi data aktivitasnya dan seterusnya, sehingga mereka itu bisa langsung mengecek datanya jika ada laporan salah. Kami sendiri di kampus, terus terang ada 2 siakat resmi kampus ya, dengan segala keterbatasannya, dan sampai saat ini belum bisa integrasi. Sistemnya memang untuk siakat ini paling tidak siakat kampus kami untuk standarisasi keuangan kampus. Jadi keuangannya dihitung lewat sana, aktivasi KRS dan sebagainya. Nah, selebihnya mahasiswa itu lebih senang di GoFeeder. Mereka cek datang terkirim itu di sana, nilai resmi di sana. Karena apa? Kami sendiri menjadikan data terkirim ke Dikti sebagai data transkrip. Apa yang tidak ada di sana, ya tidak ada. Apa yang salah di sana, ya salah. Tidak bisa dikoreksi. Mereka harus mengambil ulang dalam bentuk KRS. Makanya kami di akhir-akhir semester selalu meminta masyarakat cek datanya di GoFeeder. Cek baik-baik, sebab kalau ada kesalahan itu menjadi data final sebelum kami mengirim final ke Dikti. Jadi sampai saat ini dari 2017 sampai saat ini kampus kami menggunakan 2 siakat. Siakat resmi kampus sama siakat ilegal yang saya sendiri promosikan ke mahasiswa. Sampai hari ini alhamdulillah masih pakai. Mahasiswa termasuk prodi juga, kalau ada kegiatan PKL dan sebagainya kan mereka wajib print transkrip resmi terkirim ke Dikti. Mereka biasanya mengambil transkripnya justru dari siakat, dari Sevima. Itu di kampus saya. Lebih akurat mungkin gitu ya? Ya, karena memang itu data resmi ke Dikti. Betul. Jadi transkrip kami ngambil data itu kan data PDPT. Jadi kadang data siakat, karena kami masih semi manual, sebagiannya sampai 2 semester yang lalu masih di input manual. Nah, karena tuntutan ada kesalahan data tak sama dengan di GoFeeder, akhirnya sejak semester yang lalu oleh pimpinan diwajibkan semua dosen mengisi sendiri data. Akhirnya kami saat ini tinggal sinkron saja dengan PDDikti, dengan beberapa aplikasi untuk importer. Ya, Nah, masyarakat tinggal melihat datanya di GoFeeder. lebih mudah juga gitu ya bagi para admin untuk mengecek data-data tersebut gitu ya. Itu sangat mudah. Kalau kita admin mengecek sendiri, ya cukup berat. Ya, tapi dengan mahasiswa mengecek sendiri, dosen mengecek sendiri, itu sangat memudahkan. Ketika ada kesalahan bisa terdeteksi dari awal. Terus terang kami mulai 2019 menjadikan data PDDikti sebagai transkrip. Jadi harus melewati tim PDDikti. Itu cukup ribet saat 2019. Karena apa? Tidak bisa disium sebelum melewati tim saya. Itu mahasiswa nunggu di fakultas sampai tengah malam. Kami verifikasi. Nah, verifikasi itu verifikasi aktualnya. Jadi kami mengundang kaprodinya, memaparkan ini hasil data PDDiktinya. Kalau mau disanggah mana data yang salah dari inputan. Itu saling sanggah sampai tengah malam, Pak. Itu tahun 2009 selama setahun penuh. Jadi di situ mulai tersadarkan mahasiswa harus cek di Vodir. Kalau enggak nanti akan bermasalah saat yudisium. Karena yudisium
data acuannya yang terkirim ke Dikti. Itu kami terapkan 2019 dan alhamdulillah sampai hari ini ya karena mahasiswa sudah ngeh dengan data-data ya tak terlalu berat sebagaimana pelaksanaan awal. Ya. Pelaksanaan awalnya 2019. Berarti Dan kita PIN juga tidak ada masalah kami sampai saat ini dengan PIN karena kami menggunakan data langsung. Tapi sebenarnya saya ulang lagi dari awal tadi, kami pemutihan itu mulai 2009 saat mahasiswa udah mulai demo, kami perbaiki data mulai saat itu. Sampai finishing kami perbaiki itu 2015. Sudah selesai semua pemutihan dan sebagainya, tidak ada lagi perbaikan. Itu 2015. Begitu 2017 PIN, kami sudah clear, tidak ada masalah. Sampai hari ini sejak PIN diluncurkan September Agustus 2017, kami langsung pakai PIN sampai hari ini. Dan alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi memang kampus harus segera melaksanakan paling tidak pemutihan data, perbaikan data, kalau perlu buka periode seluruhnya. Agar apa? Agar data bersih, setelah itu baru bisa digitalisasi. Sebab kalau langsung digitalisasi, kemudian mahasiswa langsung melihat data resmi dia ke Dikti, itu rawan sekali demo. Kami sudah mengalaminya, untungnya saat itu belum seketat hari ini ya. Kami mengalaminya itu sekitar 2009 sampai 2013. Hampir setiap hari demo masalah data aja. Data wisuda, data yang kurang di Dikti, dan sebagainya. Nah, hari ini alhamdulillah kalaupun ada demo ya tidak sampai menyentuh data. Paling demo-demo hari ini tuh demo minta perpanjangan pengisian KRS seputar itu. Minta biar ikut ujian misalnya yang kurang bayar seputar itu. Kalau secara data sendiri alhamdulillah secara umum bagus. Wah, ini bisa menjadi apa ya, masukan bagi kampus-kampus ya, King ya, karena mungkin juga banyak yang mengalami seperti itu gitu, datanya belum clear gitu, jadi harus ada pemutihan dulu, baru nanti ke depannya akan berjalan dengan Iya, baik gitu ya. itu betul sekali. Bahkan hari ini itu hampir semua PT-KIS perguruan tinggi keislaman itu mengalami masalah ini. Karena mereka baru pembenahan itu setelah PIN. Seharusnya kan sebelum PIN kan diluncurkan 2018. Ya, rata-rata KPT KIS itu tidak melaksanakan pembenahan 2018. Mereka mulai melaksanakan pembenahan itu justru ketika saat diwajibkan. Kalau kampus di bawah Dikti secara umum sudah melaksanakan pembenahan, walaupun tidak semua, tapi secara umum sudah bagus. Hanya tidak banyak yang melaksanakan pembenahan setelah PIN. Nah, kampus-kampus yang melaksanakan pembenahan sebelum PIN itu yang sukses melaksanakan PIN hari ini. Kira-kira Baik, baik yang terakhir nih, karena kita sudah cukup banyak ya, hampir 30 menit. Harapannya seperti apa nih ke depan bagi kampus mungkin atau bagi pribadi sendiri? Ini saya harapannya ini karena ini harapan bersama teman-teman yang lain. Saya juga sempat ungkapkan dulu saat penyerahan Sevima Award itu. Dari yang pertama, saya tetap mengatakan kapan Dikti Pusat ini mulai melirik tending. Sampai saat ini kebijakan pusat itu masih terfokus kepada dosen. Jadi ada hibah, serdos dan sebagainya masih ke dosen. Kami dari Tendik itu berharap sekali kapan ini Tendik ini dibina khusus oleh Dikti. Paling tidak diberikan hibah dan sebagainya untuk pengembangan Tendik. Kami sendiri melihat Tendik yang betul-betul diurus oleh Dikti itu cuma satu, yaitu PLP. Peranata Laboratorium Pendidikan. Mereka diurus, betul-betul diurus. Fungsionalnya ada, pengurusan dan sebagainya. Bisa jadi mereka akan mendapatkan sertifikasi. Nah, tetapi Tendik di luar PLP belum ada. Di harapan saya, ya mudah-mudahan di kementerian itu mulai melirik Tendik ini. Terus terang, Tendik ini pusat data. Seandainya Tendik ini tidak mau melaporkan data, itu bisa gempar di Indonesia. Karena pusat data itu ya di Tendik. Baik Tendik perguruan tinggi maupun Tendik pendidikan menengah dasar. Semua kebijakan terkait pendidikan itu diinput oleh Tendik. Bahkan dosen sendiri separuh datanya itu dikerjakan oleh Tendik. Biasanya dosen itu langsung terima jadi, termasuk untuk BKD, kebanyakan dosen itu terima jadi, kecuali dosen muda. Artinya hampir semua urusan kampus itu dikerjakan oleh Tendik. Nah, seharusnya ada penghargaan dari Dikti terkait Tendik ini. Walaupun mulai 2 tahun yang lalu Dikti sudah mulai mengadakan hibah, di dalamnya ada Tendik. Saya juga sempat dapat sekali 2021 yaitu pelatihan Tendik, dapat sertifikasi Tendik, sertifikat keahlian kompetensi Tendik. Saya saat itu ikut yang database-nya dapat di Jogja, pelatihannya selama sepekan, lulus, alhamdulillah dapat sertifikasi kompetensi Tendik terkait database komputer. Nah, paling tidak ke depannya hibah-hibah semacam ini untuk melatih pengembangan Tendik itu diperbanyak. Karena realnya saat akreditasi itu kemampuan Tendik ditanya. Jadi Tendik ini 2 tahun terakhir pelatihannya apa saja dalam membackup kemampuannya. Nah, sementara dosen selalu dikasih, gitu.
seharusnya harapan saya ya paling tidak pusat itu mulai memperhatikan Tendik, memberikan bantuan-bantuannya, termasuk di dalamnya kalau bisa ada sertifikasi sebagaimana dosen, itu sangat-sangat kami harapkan. Karena secara kesejahteraan, Tendik itu jauh di bawah dosen. Nah, Tendik hanya mendapatkan gaji pokok saja. Dosen itu selain gaji pokok, mereka dapat tunjangan fungsional, bahkan tunjangan sertifikasi. Selain itu, mereka juga dapat hibah penelitian, dapat beasiswa dan seterusnya yang tidak sama dengan Tendik. Tendik hari ini setahu saya baru 2 yang dapatnya, yaitu hibah tadi walaupun hanya sedikit. Yang kedua sudah mulai ada beasiswa Tendik. Dan itu pun ya tidak banyak, tapi paling tidak sudah mulai ada. Nah, saya kira demikian kalau harapan saya buat Tendik. Baik, mudah-mudahan harapan-harapan itu bisa didengar gitu ya oleh Kementerian Pendidikan, King Ramli. Amin. Amin. Iya. Kalau dari saya cukup. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, King Ramli. Terima kasih. Pak Ramli, bisa kita ngobrol bentar mungkin? Kita Oh, 5 boleh, menit boleh. ya.